Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faizu Virus. Kali ini saya akan mereview lagi ya mengenai penggantian shock breaker monoshock di Yamaha Aerox saya. Sebenarnya video kemarin pun udah saya buat ya guys. Tapi kali ini kita bahas lebih dalam apa yang telah saya rasakan setelah penggantian monoshock ini ya guys. Karena setelah saya melakukan penggantian monoshock ini, ada perbedaan kecepatan motor yang saya rasakan ya guys. Bukan sekedar asumsi doang, tapi ini nyata banget saya rasain. Kalau sebelumnya saya menggunakan shock breaker Orion Fiction dari tahun 2018 sampai dengan beberapa bulan kemarin. Walaupun pernah sempat pakai shock breaker lain ya, tapi nggak bertahan lama. Akhirnya balik lagi pakai Orion Fiction. Nah, untuk karakter shockbreaker Orion Fiction ini emang empuk banget ya guys. Kalau dipakai riding sendirian dia enak. Namun permasalahannya kalau pakai Orion Fiction yang selama ini saya pakai, jika motor lebih dari 90 km per jam, motor itu terasa banget limbung. Dan kecepatan motor ya begitu-begitu aja ya guys. Emang bisa capai 100 km per jam, cuman masalahnya raihannya agak lama. Dan juga agak ngeri ya, kalau udah lewat dari 90 itu goyangannya brutal banget. Makanya selama ini saya nggak pernah berani nih untuk pakai motor lebih dari 90 km per jam. Tapi setelah saya melakukan penggantian shock breaker pakai shock breakernya R15 ini, motor selain jauh lebih stabil, kecepatan motor pun terasa jauh lebih enak ya. Makanya kemarin saya juga lakukan penggantian si sensor CKP buat nguji aja nih kecepatan motor itu dipengaruhi dari apa aja selain dari komponen lainnya. Ternyata setelah saya lakukan penggantian shock breaker pun dia ngaruh banget ya guys. Motor itu setelah ganti shock breaker R15, si bannya jauh lebih menggigit ke aspal, membuat motor stabil dan itu mempengaruhi kecepatan motor. Nah, saya pun bertanya nih ke Gemini AI, biar tidak sekedar asumsi atau feeling saya aja, kenapa setelah mengganti shock breaker ini, tarikan motor terasa berubah banget ya guys. Saya minta penjelasan secara teori dan faktanya. Dan jawaban dari Gemini AI seperti ini ya guys. Nah, kurang lebihnya begitulah jawaban dari Gemini AI. Kenapa saya sering bertanya ke Gemini AI ya, bukan AI yang lain? Karena menurut saya dari Gemini AI ini jawaban untuk teknis secara teori dan faktanya jauh lebih akurat ya guys. Jadi ini bukan sekedar perasaan atau feeling saya doang. Setelah mengganti shock breaker, kenapa tarikan motor jauh lebih enak? Tapi ternyata dengan kita bertanya kepada AI, kita bisa mendapat jawaban secara teknis, bukan sekedar asumsi semata ya. Jadi setelah melakukan penggantian shock breaker belakang ini, memang kecepatan motor saya rasakan jauh lebih enak ya guys. Saya lebih pede aja nih bawa motor kenceng 95 sampai 100. Biasanya saya nggak pernah melakukan hal tersebut dari pertama pakai monoshock karena kan goyang. Sekarang
saya bawa motornya rata-rata 80, 95 sampai 100 itu jauh lebih pede. Coba bayangkan sama kalian, selama ini ternyata permasalahannya bukan dari hal yang lain, bukan dari settingan kiriannya, bukan dari masalah kelistrikan. Ternyata shock breaker pun berperan penting untuk menjamin motor itu bisa melaju dengan stabil dan mempengaruhi kecepatan motor kita juga ya guys. Sama lah kayak di balapan MotoGP juga kan, sebagian pembalap itu merasakan kalau ban belakangnya itu kurang mencengkram, akhirnya efeknya ke kecepatan motor mereka menjadi kurang. Nah, kayak motor-motor harian pun sedikitnya mempengaruhi ya. Bagaimana si shock breaker ini mempengaruhi traksi atau gigitan ban ke aspal. Makanya setelah saya ganti shock breaker pakai R15 ini, motor terasa jauh lebih enak daripada shock breaker yang saya pakai sebelumnya. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.